Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Ngobrol Virtual. Nah, di Ngobrol Virtual kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah Miss Indonesia 2022, Kak Audrey Vanessa yang sempat hadir hari ini untuk berbincang bersama kita. Dan kita akan memperbincangkan terkait bagaimana Miss Indonesia 2022 berbagi pengalamannya hari ini. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Kak Audrey. Selamat siang Kak Ilu. Baik, bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan luar biasa banget, senang banget karena hari ini bisa hadir ya di Makassar. Sebenarnya emang udah sering transit, tapi cuma sampai di airport sekarang. Sampai ini di bisa keluar airport. Makassar, senang banget jadinya. Baik. Ini pertama kalinya punya waktu yang luang di Makassar atau seperti apa? Iya, pertama kali ada kegiatan dan tugas di Makassar juga. Jadi senang banget. Dan terima kasih sudah sempat hadir di Tribun Timur meskipun kegiatannya sibuk banget ya, tapi sempat hadir di sini untuk berbincang bersama kita dan berbagi pengalaman, sebuah kehormatan juga bagi kita. Baik, Kak Audrey, sebelumnya kita juga mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Miss Indonesia 2022 dan kita pengen tahu nih dari Kak Audrey sendiri sampai saat ini selain menjadi Miss Indonesia kesibukannya apa aja, kuliah kah, kerja atau seperti apa? Betul, iya. Jadi selain menjabat sebagai Miss Indonesia, aku juga lagi completing my last semester master di Monash University di Melbourne. Tapi untungnya bisa ambil secara online, jadi kayak masih bisa menjalankan tugas sebagai Miss Indonesia juga. Baik, masih bisa balance lah artinya ya. Baik, dan ini udah last semester, akhir semester artinya udah dekat graduation. Betul. Graduation harusnya di bulan September tahun ini. Tahun ini, dan semoga lancar sampai September nanti ya. Amin. Baik. Nah Kak Audrey, kita juga pengen tahu nih sampai terpilihnya menjadi Miss Indonesia, kira-kira di dunia pageant atau mungkin modeling atau mungkin yang mengarah ke sana itu udah sejak kapan? Udah sejak kecil kah atau tiba-tiba aja nih gabung atau seperti apa? Iya, sebenarnya sih emang sejak 2013 itu kayak aku udah mulai terjun di kompetisi-kompetisi yang serupa. Jadi waktu itu ada kayak kompetisi Gadis Sampul, itu tahun 2013. Terus tahun 2014-15 aku tuh sering di Kota Manado ikut kompetisi kayak duta daerah atau duta bahasa. Terus siswa berprestasi dan lanjut sampai akhirnya sebelum Miss Indonesia itu saya terpilih menjadi Nona Manado tahun 2022 dan akhirnya sekarang jadi Miss Indonesia 2022. Artinya dari kecil di Manado gitu, kemudian banyak ikut ajang kompetisi gitu ya Kak. Dan akhirnya pada 2022 ikut Miss Indonesia. Pada saat itu gimana sih Kak sampai akhirnya daftar Miss Indonesia, kemudian siapa support system terbaiknya pada saat itu? Iya, kalau support system sih yang terbesar pastinya keluarga ya. Benar-benar dari dulu kedua orang tua, bahkan nenek dan kakek sangat suportif terhadap apapun yang ingin saya capai. Terutama dalam bidang di luar akademik pun mereka tuh semua sangat suportif. Tapi kalau mau sharing sedikit tentang cerita kok bisa sih ikut Miss Indonesia, sebenarnya agak menarik karena pada tahun 2022 lalu saya tuh sebenarnya lagi balik ke Indonesia buat holiday dari Melbourne karena udah 2 tahun ya pandemik, kita itu lockdown nggak bisa balik, akhirnya kesempatan balik langsung balik ketemu keluarga. Dan akhirnya pas aku balik sampai Indonesia banyak pihak yang akhirnya mensupport aku, ini ada audisi Miss Indonesia lagi buka, kamu mau ikut nggak? Awalnya itu emang aku sempat dilema banget karena pada saat itu aku harus memilih antara dua, melanjutkan S2 atau cuti dan mengikuti Miss Indonesia. Dan setelah bergumul gitu, aku ingat dulu itu sebenarnya pas aku kecil, aku tuh sering nonton Miss Indonesia sama Oma. Jadi itu sebenarnya adalah suatu mimpi yang mungkin sudah terkubur, sempat terlupakan, akhirnya teringat kembali gitu ya. Jadi akhirnya setelah bergumul, bawa dalam doa, akhirnya satu hal yang membuat saya akhirnya memutuskan ikut Miss Indonesia itu sebenarnya adalah tujuan di balik itu. Jadi what is the purpose of being Miss Indonesia itu, aku rasa dalam hidup itu aku merasa Tuhan itu begitu baik ya dalam hidup. Udah mendapatkan banyak banget berkat dan aku merasa sangat terberkati dan aku pikir bagaimana sih cara aku bisa berkontribusi kembali, bagaimana cara aku bisa membagikan apa yang aku miliki, dan jawabannya
adalah melalui Miss Indonesia. Melalui Miss Indonesia ini aku dapat platform untuk melakukan semua yang ingin aku lakukan itu. Selain itu juga mewujudkan mimpi yang waktu kecil bareng Oma kali ya. Mungkin waktu kecil sering ngobrol sama Oma, kayaknya nanti mau jadi Miss Indonesia begitu. Mungkin respon dari Oma sendiri seperti apa pada saat ikut Miss Indonesia ini sampai akhirnya jadi pemenang? Iya, Oma yang paling suportif, paling semangat sih, benar-benar sampai pas malam final Oma yang datang dan memang supportnya emang paling kenceng sampai kedengeran mungkin di panggung ya. Akhirnya pas aku terpilih ya Oma ikut terharu, nangis juga. Baik, kabar Oma sampai hari ini sehat-sehat? Puji Tuhan, Tuhan sehat-sehat. Baik, nah itu tadi cerita di balik bagaimana perjalanan sampai menuju ke Miss World. Nah, Miss Indonesia, amin Miss World ya, amin. Dan mungkin pada saat itu Kak Audrey persiapannya menuju ajang Miss Indonesia tentunya kan juga dulu melalui di Sulawesi Utara terlebih dahulu, kemudian menuju ke Miss Indonesia. Persiapannya pada saat itu apa yang sangat concern disiapkan, karena kalau orang melihat kan untuk ikut ajang seperti itu pasti pertama kalau orang awam nih ya pasti bilangnya harus mempersiapkan kecantikan secara fisik. Nah selain itu apa lagi Kak? Sebenarnya pasti kalau mengikuti ajang beauty pageant kita harus menyiapkan secara mental, fisik dan secara spiritual dan intelijensia ya. Jadi karena bertanding di beauty pageant itu mentalnya harus sangat kuat, sangat ready. Betul sekali. Tapi kalau bisa di-sharingkan lebih lagi, sebenarnya fokus dari Miss Indonesia, kepanjangan dari Miss sendiri itu adalah manners, impressive, smart, social. Jadi mereka bukan hanya melihat your physical or your outer beauty, what they focus is on your inner beauty. Bagaimana kita bisa memancarkan that inner beauty outside. Makanya aku lebih fokus apa yang aku miliki. Jadi waktu itu aku berpikir bahwa setiap manusia pasti ada kelemahan-kelebihan masing-masing. Jadi pada saat itu aku benar-benar fokus di kekuatan aku, apa yang aku miliki, dan aku asa-asa terus sampai akhirnya aku siap untuk ikut Miss Indonesia. Gitu. Baik, artinya perlu perjalanan yang panjang juga, artinya bukan hanya mempersiapkan bagaimana secara fisikal tapi juga intelijen, kemudian artinya harus banyak belajar juga gitu ya. Nah, baik, mungkin pada saat ikut Miss Indonesia juga pada saat itu kan kuliah gitu, respon orang tua kalau Kak Audrey pada saat itu harus fokus dulu ke Miss Indonesia seperti apa? Untungnya saya pikir awalnya orang tua nggak akan setuju, tapi ternyata mereka 180 derajat mereka sangat-sangat setuju. Bahkan sebenarnya mereka yang suggest bahwa aku cuti aja biar aku benar-benar bisa fokus di Miss Indonesia. Karena emang Miss Indonesia itu sebenarnya kayak passion dan calling aku kalau bisa dibilang. Jadi dengan akhirnya aku terpilih menjadi finalis Miss Indonesia waktu itu mewakili Sulawesi Utara, itu adalah my greatest achievement so far gitu. Dan akhirnya terpilih juga tidak artinya terbayarkan ya, meskipun harus cuti sebentar, terbayarkan gitu. Baik, nah selama mungkin menjadi Miss Indonesia ini kan pasti ada concern yang atau program yang yang dilaksanakan Kak Audrey sendiri. Mungkin Kak Audrey fokusnya ke program apa? Apakah mengatasi masalah terkait pendidikan atau mungkin anak atau mungkin perempuan, seperti apa? Jadi awalnya ketika mengikuti Miss Indonesia emang my main concern is towards poverty gitu ya. Terus karena main concern aku poverty, aku pikir-pikir gimana sih cara mengentaskan kemiskinan ini. Terus one of the weapon that I find it effective to tackle this issue itu adalah pendidikan. Makanya aku mulai focusing on my concerns towards education. Makanya selama menjabat Miss Indonesia, aku sering misalnya ke kampus, ke sekolah, itu I emphasize on the importance of education gitu loh. Dan setelah itu aku nambah satu concern lagi nih tiba-tiba karena nowadays kalau kita lihat sebenarnya banyak kasus terhadap kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Jadi aku mau dedicate myself towards that concern as well to help break the cycles of sexual abuse towards children sih. Jadi so far concern aku emang poverty, education, child abuse, tapi pun banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tidak terkait dari tiga ini yang emang I'm interested towards seperti kayak environment atau social issues dan global issue as well gitu. Dan
Dan memang kita lihat sekarang ini kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, kita sebagai perempuan ini yang merasa ruang terbuka aman untuk kita itu sudah sangat minim gitu ya. Betul. Dan kalau Kak Audrey sendiri melihat kasus-kasus seperti ini di Indonesia, mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan selain kita menjaga diri kita, juga kita harus saling menjaga orang-orang di sekitar kita. Betul. Makanya aku rasa sangat penting sih adanya edukasi tentang hal ini, bahwa hal ini tuh tidak bisa ditoleransi, bahwa we have to speak up, kita harus berani bersuara jika hal ini terjadi, agar para pelaku itu akan kapok dan mendapatkan hukuman jerat yang sesuai gitu. Jadi I think anak-anak terlebihnya harus diedukasi bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh. Mungkin mereka biasanya takut ya. Jadi mungkin if we have the platform to encourage them to speak up, itu bisa menjadi suatu solusi yang akhirnya bisa membantu mengetaskan sexual abuse ini. Apalagi setelah terjadinya kekerasan itu, they get the trauma. Dan mereka harus melewati hal itu. Apalagi anak-anak, mereka mungkin agak takut untuk menyuarakan, takut untuk mengatakan bahwa mereka sudah melalui itu semua. Atau kalau di budaya kita nih Kak, kadangkala korban itu yang malah disalahkan gitu, apalagi wanita. Itu concernnya di bidang ini memang kita cukup bersama-sama untuk bagaimana saling merangkul teman-teman kita di luar sana, apalagi yang sudah melalui hal ini. Mereka menganggap ini sebagai aib mungkin, makanya tidak pernah dikatakan. Nah, concernnya di bidang itu. Kalau melihat kesempatan wanita sekarang Kak, karena kita juga masih dilingkupi dengan budaya bahwa wanita itu tidak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, tidak usah sekolah jauh-jauh deh, cukup sampai SMA aja gitu, karena nanti tugasnya paling di dapur, di sumur kayak gitu. Mungkin untuk tanggapan seperti itu Kak, dari Kak Audrey sendiri menganggap pendidikan itu sepenting apa gitu? Kalau pendidikan sebenarnya sangat penting ya, bukan hanya untuk para pria tapi untuk wanita terlebihnya ya. Karena melalui pendidikan ini sebenarnya I always share, kalau melalui pendidikan kita itu bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, impian-impian kita, tujuan hidup kita. Makanya I always encourage everyone, bukan cuma men, apalagi terutama seharusnya wanita, untuk bisa meraih edukasi setinggi-tinggi mungkin, agar kita itu bisa menjalankan kehidupan yang kita inginkan, agar kita bisa menjadi someone who we want to be tanpa di-pressured atau tergantung oleh orang lain gitu. Jadi menurut aku stigma seperti itu bahwa wanita tidak perlu menjunjung tinggi edukasi itu udah harus kita tinggalkan ya. Iya. Betul. Baik, karena mungkin orang-orang juga beranggapan bahwa wanita itu nanti ujung-ujungnya akan di rumah mengurus anak. Padahal mengurus anak itu kita juga butuh yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Itu adalah tugas yang cukup berat juga sebagai kita. Apalagi nanti mungkin sambil kayak Kak Audrey, sambil kerja, mungkin sambil mengejar karir juga, suatu saat berkeluarga nanti harus mengurus keluarga, itu juga butuh ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, makanya pendidikan itu sangat penting juga. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara terkait pendidikan dan juga bagaimana kita sebagai wanita melindungi perempuan dan anak. Kemudian untuk seni gini itu Kak Audrey juga suka seni mungkin atau seperti apa? Iya, kebetulan emang suka sekali dengan seni. Jadi emang keluarga dari dulu itu ngajarin aku sama adik-adik, dari umur 3 tahun aku udah diajarin main piano. Jadi emang aku suka music. Aku bisa main piano, biasanya suka main biola, gitar. Jadi kadang-kadang biasanya kalau ada waktu luang gitu sama family itu suka jam music together gitu. Dan itu seni dalam satu segmen, which is music. Tapi I love other part of arts as well. Baik, untuk yang traditional art mungkin? Oh, tentu suka juga sih. Kalau itu biasanya selain aku main musik tradisionalnya Sulawesi Utara, itu biasanya kolintang atau angklung. Aku juga waktu itu I love doing batik gitu loh. Jadi waktu itu ke Solo atau waktu itu di Sentul ya. Waktu itu aku juga belajar membatik. Itu kan that's a beauty of arts yang harus kita actually keep and preserve the beauty of Indonesia gitu sih. Dan itu kita merasa bangga gitu ya, karena di Indonesia ada seni yang cukup beragam dari beragam budaya juga, dan itu bisa nanti direpresentasikan pada saat di ajang Miss World mendatang ya, tentu sekali. Nah, mungkin Kak Audrey dari Sulawesi Utara mungkin boleh dong kita di sharing tentang apa sih yang indah begitu di Sulawesi Utara. Mungkin sebagai Kak Audrey juga sebagai salah satu representatif dari wanita Sulawesi Utara yang
mungkin akan memperlihatkan Wonderful of Sulawesi Utara. Betul. Kalau Sulawesi Utara sih mungkin sangat indah ya, pasti Makassar juga sangat indah. Tapi Manado, asal kota saya juga, it's a very beautiful place. Makanannya enak, tempat wisatanya luar biasa. If you love diving atau snorkeling, Manado is the place. Nggak usah jauh-jauh, padahal kita kan satu pulau ya. Iya, Kalau betul. warga Makassar mau jalan-jalan healing bisa langsung ke Manado. Habis itu one of the most beautiful thing as well is the people. Aku rasa orang Manado itu kita ada satu slogan ya, Sito Timo Timoto, manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Terus kita juga ada slogan Torang Semua Basudara. Jadi kebersamaan antar orang Manado itu sangat kuat, and that's one thing I'm very proud of. Dan juga jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman mau ke Manado menikmati keindahan yang ada di Manado bisa banget. Nanti mungkin kalau aku lagi di sana terus ketemu bisa diajak jalan juga. Betul. Banyak tempat destinasi wisata Banyak di sana, dan di banyak yang Manado. baru juga yang jadi sangat mulai berkembang saat ini. Mungkin juga berkat dukungan dari Menparekraf kemarin ada desa wisata dan berbagai macam halnya. Mungkin bagi Tribuners yang mau cari tempat liburan yang nggak jauh-jauh harus ke Bali, mungkin ini masih ada satu pulau. Betul, bisa ke Manado. Oke. Baik Kak, mungkin terkait perhelatan ajang Miss Indonesia juga kemarin pada saat Kak Audrey terpilih, ini kita lihat di kabarnya ada merupakan finalis pertama yang berhasil meraih 2 gelar fast track di ajang kecantikan tersebut. Nah, 2 kategori gelar itu adalah fast track talent show dan social media. Itu mungkin boleh diceritakan tentang peraihan itu, Kak? Boleh. Wah, itu sih aku kaget ya. Bahkan pas aku kan pertama udah diumumkan fast track pertama, fast track kedua pas diumumkan aku pikir aku salah dengar, ternyata benar. Jadi aku kan dapat talent show dan social media. Untuk talent show itu sebenarnya itu adalah pas aku sharing, aku fokus di kekuatan aku. Makanya waktu itu karena aku merasa I love music and music can be my strength. Jadi aku benar-benar kembangkan potensi di situ. Waktu talent show itu aku main beberapa musik sambil nyanyi gitu. Jadi puji Tuhan aku menang fast track di talent. Terus di social media karena tadi mungkin udah sharing kalau orang Manado itu sangat solid, sangat supportive ya. Kalau emang satu sulut lagi maju, semua sulut gitu maju. Jadi akhirnya aku menang paling banyak likes and vote and support from the social media side. Jadi makanya aku pertama kali dapat 2 itu dalam sejarah. Artinya dari orang-orang dari Sulawesi Utara mungkin bareng-bareng ayo kita vote gitu ya. Dan akhirnya benar-benar dapat sangat supportive. baik. Dan kalau kita melihat juga Kak, ini perempuan atau wanita-wanita sekarang isu yang mereka gaungkan juga terkait insecurities. Nah, mungkin Kak Audrey pernah nggak sih sebagai Miss Indonesia juga merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan dengan perempuan-perempuan lain terkait insecure, mungkin terkait karir, terkait pendidikan, apalagi sudah memasuki usia di atas 20 tahun ini, kita sudah mungkin menghadapi quarter life crisis, mungkin seperti itu. Ya, di zaman sekarang sih emang insecurity is one of the main issue that I think almost women experience gitu ya. Tapi one thing I always remind myself itu bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan, keunikan masing-masing. Setiap manusia juga memiliki kelemahan masing-masing. So what for gitu loh, kita compared ourselves to other people. Daripada kita fokus dengan apa yang tidak kita miliki, terus merasa insecure dan akhirnya membanding-bandingkan diri, akhirnya kita drain out, energi kita habis untuk hal itu. Mengapa kita tidak mengembangkan potensi kita aja, fokus di apa yang kita miliki, fokus di kekuatan kita, dan akhirnya meraih cita-cita kita melalui apa yang kita miliki. So that's one thing that I always remind myself, dan akhirnya membantu aku untuk selalu bersyukur dan selalu mencintai diri aku apa adanya dan juga tetap improving myself constantly. Gitu. Baik, nah kalau dari Kak Audrey ini, menurut pendapat Kak Audrey, mungkin apa arti kecantikan dan wanita dari Kak Audrey? Oke, sebenarnya I always share sih kalau beauty, mungkin tadi udah sempat dibahas juga bahwa beauty is something that comes from within yourself. It is something that is reflected from your heart. As long as you have a good heart, you are willing to help people, and you have this big heart to serve other people, I would say that it's the real beauty. Karena
kecantikan itu juga adalah ketika kita mampu mengoptimalkan apa yang kita miliki, segala potensi, segala talenta, dan menggunakan semua ini untuk kebaikan. Kita sharing ke orang lain dan kita berbuat baik untuk orang lain agar hidup kita juga bermakna seperti itu. Baik, nah kalau kita melihat juga di Indonesia ini Kak, kita lihat kita dari beragam suku dan secara fisikal mungkin kita banyak yang wanita di daerah ini dan daerah sana mungkin punya secara fisikal mereka berbeda. Mungkin bagaimana Kak Audrey merepresentasikan kecantikan wanita Indonesia itu sendiri? Justru kecantikan Indonesia terletak di situ, beauty in diversity, karena keanekaragaman dan perbedaan ya antara Indonesia, kita aja spread over 17.000 pulau. Betul. Itu something that is really beautiful in itself, dan setiap wanita di setiap daerah pun pasti memiliki keunikan dan hal yang keunikan masing-masing dalam setiap daerah, dan itulah sebenarnya kecantikan Indonesia yang di negara lain belum tentu ada. Negara lain belum tentu ada dengan beraneka ragam, mungkin secara bahasa aja kita udah berbeda, kemudian dari kebudayaan, dari bentuk fisik juga kita punya beragam sekali di Indonesia. Fitur unik, betul, yang sangat unik untuk Indonesia. Betul. Nah, Kak Audrey sendiri untuk wilayah Indonesia sudah menjelajah kemana aja nih? Wah, kalau menjelajah terakhir sebelum kesini ke Jogja, ke Labuan Bajo, ada ke Palembang juga, tentunya Manado kota tercinta, terus lebih ke daerah-daerah terpencil juga, ke Cianjur juga, dan udah nggak inget tapi ya hopefully bisa udah ke kemana-mana seluruh ya. Indonesia, hopefully bisa menjangkau semua Indonesia. Dan dari perjalanan itu mungkin Kak Audrey melihat apa masalah yang ditemui pada daerah-daerah, kebanyakan masalah gitu yang ditemui juga di masyarakat sejauh Kak Audrey pernah pergi ke berbagai daerah di Indonesia? Sebenarnya setiap daerah pasti memiliki tantangannya masing-masing ya, challenges. Tapi biasanya kalau aku visit, it's more on I'm visiting sesuai dengan tugas saya. Jadi waktu ke Palembang emang concernnya waktu itu hidup sehat. Jadi waktu itu emang lagi fokus di kesehatan, masalah kesehatan. Waktu itu saya juga di Sulawesi Utara, di Manado juga ada undangan tentang mengolah sampah. Jadi waktu itu emang concernnya towards sampah. Jadi kalau waktu itu juga pergi ke mana, towards poverty, ada yang challenges towards education. Tapi sebenarnya aku percaya bahwa the government of Indonesia is actually trying their best to elevate all this issue that is happening in Indonesia. Jadi aku percaya semoga aku bisa juga jadi perpanjangan tangan untuk membantu mengentaskan masalah-masalah ini di setiap daerah. Betul. Nah, dari kegiatan Kak Audrey yang banyak ini dan juga cukup padat, pasti kadang ada rasa capek atau jenuh juga. Mungkin kalau boleh diceritakan suka dan dukanya selama menjadi Miss Indonesia. Sebenarnya yang pasti lebih banyak sukanya ya, karena emang ini passion aku, calling aku. Jadi setiap kali aku melakukan tugas ini, it really makes me happy gitu loh, karena emang itulah yang pengen aku lakukan, dan aku selalu diingatkan bahwa to do everything with great love, untuk melakukan hal-hal kecil penuh dengan cinta yang besar. Jadi ketika kita menaruh hati kita, pasti di situ ada sukacita. Tapi mungkin kalau duka, bukan duka sih, tapi mungkin tantangan yang harus aku lalui itu ya tadi seperti very tight time schedule ya, karena sekarang harus kuliah, lagi akhir-akhir, lagi banyak ujian, tapi menjalankan tugas juga, tanggung jawab sebagai Miss Indonesia dan juga kehidupan pribadi. Jadi balancing all these three itu something that I'm constantly working on. Gitu. Baik, dan itu kalau kita mengerjakan sesuatu dengan menyenangkan, itu rasanya meskipun banyak kegiatan juga capeknya nggak terlalu gimana gitu ya. Nah, baik terkait passion nih Kak, banyak kita di luar sana dan juga beberapa teman-teman yang aku sempat dengar cerita dari teman-teman bahwa mereka ini sulit menemukan passion saya tuh di mana sih kayak gitu kan. Kalau dari Kak Audrey sendiri, how to find our passion? Mungkin seperti apa tips and triknya? Sebenarnya kalau passion, cara orang menemukan passionnya itu pasti beda-beda ya, tujuan mereka apa. Tapi ini adalah hal yang harus kita semua pikirkan, apalagi tujuan passion, karena kalau kita ada tujuannya, kita pasti semangat dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, kalau aku sendiri, mungkin aku lebih ke trying to explore many things. Jadi aku misalnya, I love arts, I explore that. I love sports, I explore that. Terus emang aku misalnya
ada ketertarikan misalnya di bidang apa, I'll go for it. Dan apalagi sekarang kita udah ada internet ya, jadi Betul. apapun kita bisa googling atau kita bisa belajar secara lewat online, dan kita tidak ada alasan lagi untuk tidak tahu apa yang kita senangi gitu loh. Jadi we can see which things we like, tapi kita juga mengenali kekuatan kita. Jadi kita tahu kekuatan kita misalnya di musik. Mungkin when we explore that's our passion gitu loh. Jadi mungkin mengenali kekuatan kelebihan masing-masing, dan juga jangan takut sih, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk melakukan hal yang kalian ingini, karena mungkin sometimes mungkin passion dia in one thing, tapi dia udah takut duluan untuk meraih betul. itu, jadi nggak jadi gitu. Jadi itu sih. Baik, dan memang kalau kita berbicara terkait passion, kita harus berani untuk dan juga mengorbankan waktu mungkin untuk belajar banyak hal. Kita mau tahu kita cocoknya di mana nih kayak gitu. Constantly improving ourselves gitu ya. Betul, dan ketika kita sudah working on it, kita sudah nyaman dan passion, itu juga mendukung kita untuk semangat untuk menjalaninya gitu. Nah, Kak Audrey mungkin di Miss Indonesia sendiri di 2022 ini, setelah menjadi Miss Indonesia juga pastinya banyak kesibukan, dan sampai saat ini Kak Audrey sendiri juga masih mementingkan pendidikan gitu. Nah, bagi Kak Audrey mungkin terkait pendidikan tadi, karena di luar sana banyak juga orang yang akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan mungkin karena terkendala biaya atau ada beberapa problem lainnya. Mungkin melihat hal ini seperti apa? Mungkin tadi udah sempat disinggung juga bahwa untuk to have education itu kita tidak terbatas hanya dengan misalnya ke sekolah atau ke kampus secara fisik, tapi kan there's many media now, kita bisa belajar secara online. Dan sekarang itu sebenarnya banyak sekali program-program beasiswa. Jadi untuk teman-teman mungkin yang challenging towards financially, itu bisa banget apply beasiswa dari pemerintah, karena emang mereka banyak sekali program beasiswa. Jadi menurut aku selagi ada kesempatan itu, teman-teman adik-adik ambil, karena edukasi itu benar-benar sangat penting. Ada famous quotes, it says that education is the most powerful weapon to change the world. Edukasi adalah weapon paling kuat yang bisa membantu kita mengubah dunia, dan juga tentunya menurut aku meraih cita-cita. Baik, bahkan sampai untuk meraih education sampai di luar negeri itu ada ya beasiswanya ya, dan Kak Audrey juga peraih beasiswa penuh untuk di Monash University. Untuk S1 aku ya, aku meraih beasiswa penuh, puji Tuhan. Baik, dan itu ada banyak sekali kesempatan yang terbuka gitu kalau kita memang benar-benar mau belajar gitu ya. Baik Kak, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini dari Kak Audrey, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang sedang menonton, utamanya bagi wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mungkin masih merasa insecure, masih merasa punya banyak hal yang belum beres dari diri sendiri gitu, belum selesai dengan diri sendiri, dan takut untuk showing their best, takut untuk melangkah untuk meraih cita-cita mereka. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Untuk semua Tribuners, khususnya para wanita, jangan takut untuk bermimpi. Kembangkanlah segala potensi, kelebihan, kekuatan, talenta yang kalian miliki, dan gunakan ini untuk meraih cita-cita kamu. Jangan lupa untuk terus belajar, terus improve yourself with everything you have, dan terlebih lagi love yourself. Karena kecantikan sesungguhnya datang dari hati. It's about what we can give to the world. It's what we can share to other people. Bagaimana kita bisa bermanfaat dan bermakna bagi sesama kita. So, menurut aku sebenarnya kita semua bisa berkontribusi di dunia ini dengan apa yang kita miliki. Jadi tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam meraih cita-cita. Baik, and the important thing is love yourself. Oke, baik. Nah, Kak Audrey terima kasih sudah sempat hadir untuk berbincang bersama kita dan berbagi pengalamannya yang luar biasa. Dan semoga persiapannya sampai kepada nanti ajang Miss World 2023 tahun ini ya, lancar, dan juga nanti pulang dengan membawa nama baik Indonesia juga baik. Semoga di sana dapat yang terbaik juga dan membanggakan Indonesia di ajang dunia internasional. Baik. Terima kasih. Semoga lancar-lancar, sehat-sehat Kak sampai nanti perhelatan Miss World 2023 ini, dan juga ada banyak hal yang mungkin akan dipersiapkan Kak Vanessa. Semoga tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan
penuh kebahagiaan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Kak. Semoga sukses nanti sampai pada hari H. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Dan saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.